Dari kelas bahasa 3. Sebelum ke ruangan ini, Rafika dari mana tadi? Dari kantin, Bu. Di kantin. Di kantin makan ya? Makan apa tadi Rafika? Makan bakso. Oh, iya. Gimana nih kabarnya Rafika hari ini? Biasa aja sih, Bu. Kenapa biasa aja? Karena biasa aja, Bu. Karena ya masih kayak hari-hari sebelumnya. Nggak ada yang wow gitu, Bu. Rafika ke ruangan ini mau curhat sama ibu atau gimana? Iya, Bu, mau bicara sama Ibu. Sebelumnya udah pernah ke ruangan mereka? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Oh, pertama kali. Iya. Rafika tahu ruangan mereka dari siapa? Oh, ada kawan yang bilang coba ke ruang BK aja, dia bilang. Ya udah, kita kesini ke ruang BK, Bu. Oh, jadi Rafika belum tahu ya apa itu ruangan BK? Cuma tahu yang kayak orang ini bilang sih, Bu. Kayak ruang BK kita dipanggil ke situ kalau kita bolos, gitu-gitulah, Bu. Jadi Rafika sebelumnya udah tahu apa itu konseling individual? Belum, Bu. Jadi jelasin sedikit ya. Jadi konseling individual itu proses pemberian bantuan oleh ahli atau konselor seperti ibu kepada konseli untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli tersebut. Jadi nanti Ibu bakalan ngasih bantuan ke saya gitu. Ibu kasih untuk ini, Ibu cuma membantu Rafika mencari solusi dari apa yang Rafika alami. Oh iya, nanti Rafika boleh cerita apa aja sama Ibu dengan sukarela. Rafika cerita undang-undang Rafika selama ini biar Ibu tahu apa yang sedang Rafika rasakan, dan Ibu juga berharap Rafika tidak ada yang ditutupin biar Ibu tahu, dan Rafika jangan khawatir cerita kita ini orang lain tahu, karena yang tahu cuma Ibu dan Rafika aja. Oh iya, konseling ini kita lakukan selama 20 menit ke depan. Boleh Rafika? Boleh, Bu. Boleh Ibu tahu apa yang Rafika rasakan sekarang? Itu, Bu. Saya sering malas untuk belajar, Bu. Karena menurut saya udah belajar tapi nggak ada masuk, Bu, gitu. Jadi daripada saya buang-buang waktu untuk belajar, mungkin saya nggak usah belajar lagi, Bu. Gitu. Jadi peringkat saya juga menurun, Bu, gara itu. Oh, jadi kira-kira penyebab Rafika malas belajar itu kenapa? Itu, Bu, kita udah mau coba belajar, tapi pelajaran yang Rafika mau belajar tuh enggak masuk, Bu, ke Rafika gitu. Apalagi matematika, Bu, emang susah kali gitu kalau udah hitung-hitung itu. Cuma udah nggak bisa, Bu. Oh, jadi Rafika susah kalau belajar matematika ya? Iya. Selain matematika ada pelajaran lain yang Rafika kurang suka gitu? Bahasa Inggris, Bu. Rafika nggak bisa, Bu. Apalagi bilang ayu apa itu. Mengerti Rafika, Bu. Oh, jadi gimana nih Rafika belajar kalau Rafika nggak suka pelajarannya? Itu bukannya Rafika nggak bisa aja, Rafika nggak boleh belajar, Bu. Nanti kalau misalnya Rafika nggak belajar, jadi nanti Rafika nggak tahu apa-apa, itu gimana? Itulah, Bu, susah kali emang. Nggak bisa Rafika, udah Rafika coba apa
kan. Hmm. Cuma nggak bisa Bu. Kira-kira nih penyebab Rafika kurang suka dengan pelajaran itu kenapa? Apa karena susah dipahami atau karena apa gitu? Ya Bu, susah dipahami. Apalagi matematika kan Bu, suruh ngitung nanti 372 dikali 1000 berapa gitu. Aku nggak bisa Bu. Harus hitung pakai tangan satu dikali 2 gitu Bu. Jadi nggak ngerti. Rafika ada nggak kepikiran untuk berubah gitu biar Rafika suka dengan pelajaran itu? Ada Bu, dari dulu ya kita mau berubah kan. Tapi ya itu belum pernah coba sih Bu. Kira-kira Rafika udah terpikirkan belum apa nih yang harus Rafika lakukan agar Rafika tuh bisa suka dengan pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu? Belajar lagi sih Bu, kayaknya kita pahami lagi. Selain itu, ulang apa yang udah dijelasin sama guru di kelas. ya bagus. Jadi Rafika udah tahu ya apa yang harus Rafika lakukan agar Rafika bisa suka dengan pelajaran itu. Iya Bu. Rafika ada niat untuk berubah? Ada Bu, itu niat saya sekarang. Kira-kira berapa persen Rafika yang berubah? 70 lah Bu. Kenapa 70? Karena 100-nya, kalau untuk 100-nya ya kalau udah berubah lalu kan baru ada niat yang belum saya lakuin. Ya, bagus Rafika. Jadi Rafika udah ada niat untuk berubah dan Rafika juga udah tahu nih apa yang harus Rafika lakukan agar Rafika suka dengan pelajaran itu ya. Iya Bu. Nah, jadi kan itu kan ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, dalam kontrak perilaku itu nanti Rafika menuliskan perubahan yang ingin Rafika lakukan. Nah, tujuannya tuh dibuat kontrak perilaku ini agar Rafika itu berkomitmen dengan niat Rafika tadi dan Rafika tidak mengulangi kesalahan itu. Oh itu Bu. Kalau saya nggak lakuin itu gimana Bu? Ya, gini ya Rafika. Kalau misalnya nih kan, Rafika bisa nih melakukan perubahan. Misalnya Rafika bisa nih menyukai pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira Rafika bakalan kasih reward apa ke diri Rafika? Hadiah apa gitu? Saya bakalan jajan bakso sih Bu buat diri sendiri. Oh, jadi kalau Rafika berhasil, Rafika bakalan jajan bakso gitu? Iya Bu. Nah saya suka bakso Bu. Oh, boleh Rafika, boleh. Nah, sebaliknya nih kalau misalnya Rafika apa tuh nggak menjalankan niat Rafika tadi itu berubah dan tadi, kira-kira konsekuensi apa nih yang bakalan Rafika lakuin? Saya nggak bakalan jajan bakso Bu nanti kalau gitu. Itu konsekuensinya. Iya, kan saya suka bakso. Kalau saya nggak makan bakso sehari itu kayak apa gitu. Sanggup Rafika kalau nggak jajan bakso sehari? Kayaknya nggak sanggup sih Bu. Jadi saya harus bantu diri dulu. Berusaha ya. Saya berusaha untuk menjalankan itu kontrak itu Bu. Jadi Rafika siap kan menuliskan kontrak perilaku dengan Ibu? Siap Bu. Nah kan di sini Ibu udah ada punya kertas. Nanti Rafika menuliskan nama, kelas dan perilaku yang ingin Rafika ubah itu. Niat Rafika agar Rafika lebih suka dengan pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Apa sih yang harus Rafika lakuin yang Rafika sebutkan tadi? Rafika tuliskan lagi ya. Semuanya Bu di sini. Iya, apa aja?
nama, kelas. Nanti di bawahnya buat saya bersedia makan. Nah, di bawahnya apa aja? Terus aja. Jadi, terus udah itu aja. Iya Bu. Boleh Bu, itu minta tolong kita bacakan lagi di depan Ibu. Boleh Bu. Dari nama. Nama saya ke kelas 11 bahasa. Saya bersedia melakukan satu, ada rajin belajar lagi, kedua ada mengulang mata pelajaran lagi. Udah, itu aja dari kita. Ya Bu. Jadi Ibu tanda tangan ya kontrak perilaku ini. Ya Bu. Ini kontrak perilaku ini Ibu simpan ya. Ya Bu. Boleh kan? Boleh. Nah, dari kegiatan yang tadi kita lakukan, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kita Kesimpulannya, apa kalau malas belajar itu Rafika harus Rafika harus harus rajin belajar lagi, harus mengulang mata pelajarannya lagi, biar Rafika ngerti dengan mata pelajaran yang sebelumnya Rafika nggak ngerti. bagus Rafika. Jadi Rafika udah bisa menyimpulkan. Jadi yang tadi Rafika bilang kalau Rafika mau rajin belajar, supaya Rafika lebih suka pelajaran matematika dan bahasa Inggris, Rafika harus sering belajar dan tidak malas belajar lagi ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, Rafika ada yang enggak yang mau ditanyakan kepada Ibu? Ada Rafika yang mau ditanyain ke Ibu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Gimana nih perasaan Rafika setelah mengikuti kegiatan bersama Ibu? Atau ada yang masih menganjal dalam hati Rafika? Gimana perasaan Rafika? Senang sih Bu, udah cerita sama Ibu, jadi udah membantu Rafika juga yang sebelumnya menjadi beban Rafika tentang pelajaran aja Bu. Jadi nggak ada yang mau ditanyain lagi ke Ibu? Ya udah Bu, itu aja. Perasaan Rafika gimana sekarang? Udah lebih lega lah Bu, senang gitu. Bagus Rafika, semoga kedepannya Rafika bisa lebih rajin lagi belajar dan Rafika bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris dan matematika tadi ya. Mungkin karena waktunya udah 20 menit, kita cukupkan saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalau Rafika ingin cerita lagi ke Ibu atau ada yang mau mau jumpa sama Ibu, nah kita Rafika boleh ke ruangan BK. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Rafika karena telah mengikuti kegiatan dengan Ibu, udah bersedia dengan sukarela ke ruangan Ibu.
saya